Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Oke. Pak. Maaf sebelumnya mengganggu. Saya dalam kesempatan ini mohon izin untuk melakukan wawancara terhadap Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan terutama yang mengandung nilai-nilai dan dilema etika Ibu. Oke. Iya. Sebelumnya izinkan saya mengaturkan pangayu bahagia Bu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke. Mohon izin Ibu yang langsung bertanya ke Ibu nggih. Nggih, silakan. Namun sebelumnya niki SD 3 Gilimanuk nggih. Nggih, Ibu bertugas di SD Negeri 3 Gilimanuk. Oke. Sebagai kepala sekolah. Nggih. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, Nggih. selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Nggih, baik yang coba selama niki karena aturan ini juga untuk guru penggerak baru saja kita ketahui juga sedikit-sedikit yang terus terang sebagai kepala sekolah juga belum paham benar masalah niki yang coba pertama biasanya identifikasi masalah kasus yang dapatkan di sekolah itu. Setelah identifikasi apa permasalahannya barulah yang rencanakan dengan teman untuk menyelesaikan masalah yang terjadi niki, baik berupa bujukan moral maupun dilema etika seperti niki. Diidentifikasi dulu masalah yang terjadi. Oke. Jadi pertama mengidentifikasi, kedua baru merencanakan bersama-sama Bung ya, bersama dengan teman jika yang sendiri tidak mampu menyelesaikannya. Apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Bu. Mohon izin untuk lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Niki biasanya yang pertama yang perlu cari adalah pengumpulan data dulu, sehingga untuk mengumpulkan data itu penting karena perlu kita ketahui apakah kasus yang kita hadapi ini betul-betul merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, jika memang sudah benar kita ketahui, barulah kita di sana mengambil keputusan sehingga keputusan yang kita ambil tidak nanti salah langkah gitu. Kalau memang apakah hanya sekedar itu merupakan sopan santun, apa memang betul-betul terkait dengan masalah moral seperti itu. Betul-betul dicari dulu faktanya. Setelah itu baru kita pecahkan masalahnya. Oke. Terima kasih jawaban Ibu. Jadi melalui pengumpulan data terlebih dahulu Bung ya. Kemudian setelah pengumpulan data baru bisa membedakan apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang ada dibuatkan rencana untuk pemecahannya gitu. Mengambil keputusan yang pada akhirnya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Terima kasih Bu, jawabannya luar biasa. Mohon izin untuk melanjutkan ke pertanyaan ketiga Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan terkait masalah yang tadi Bu, misalnya bertemu dengan masalah dilema etika gitu? Untuk masalah dilema etika, biasa yang kita ambil seperti tadi, pemanggilan dulu terhadap kasus yang terjadi, terutama misalkan terjadi di sekolah niki terhadap anak-anak yang mengalami kasus dilema etika. Kita kumpulkan dulu anak, setelah anak itu kumpul, kita cari kebenarannya, apakah memang betul-betul ini terjadi, apa hanya sekedar mereka bermain. Kadang-kadang anak-anak kan hanya sekedar bermain, dibesar-besarkan masalahnya seperti ini maka di sini yang sendiri biasanya mencoba betul-betul dulu kita mengadakan pendekatan terhadap anak yang memang ada kasus seperti ini Setelah adakan pendekatan, barulah yang pecahkan masalahnya. Kalau memang masalah yang timbul itu memang betul-betul serius dan tidak bisa tiang pecahkan sendiri dalam situasi menghadapi dilema niki, tiang tetap mengajak
rekan-rekan guru untuk memecahkan dilema yang terjadi sehingga kasus yang terjadi tidak berlanjut seperti ini. Oke, luar biasa Ibu. Jadi kalau ada masalah, Ibu sudah menceritakan tadi secara real nih. Kalau ada masalah siswa dengan siswa, keputusan apa yang diambil, tentu yang pertama adalah pendekatan dulu, kemudian baru memecahkan masalah, ya nggih. Begitu. Kemudian kalau masalahnya serius didiskusikan dengan dewan guru maupun staf, sehingga permasalahan bisa diatasi dengan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bung. Yang lanjut, Bung. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Menurut yang sendiri, ya seperti itu tadi, kita pertama mengadakan dulu pendekatan. Setelah kita mengadakan pendekatan, kita coba dengan anak pendekatannya itu. Kemudian apakah mungkin kita mengadakan setelah dekat dengan anak, kita ajak tanya jawab terkait dengan masalah disiplin, masalah mungkin apa yang dia mau, kita ajak mengadakan kesepakatan dulu, sehingga kasus ini, misalkan ada kasus yang terjadi itu, apa mau dari anak itu kita tahu, barulah kita bisa pecahkan. Seperti Nike biasanya yang mencoba begitu. Tetap jika tidak bisa, yang tetap melibatkan teman maupun pegawai tiang di sekolah niki, bahkan bila perlu kasus Nike sebelum melonjak kasusnya, tiang berusaha untuk mengajak yang terkait seperti komite orang tua seperti Nike. Kalau memang bisa diatasin di sekolah, kita coba di sekolah dulu dengan teman. Seperti Nike, Pak. Jadi melibatkan pihak luar, Bung, ya. Kalau dipandang perlu untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pengambilan keputusan, Bung, ya. Terima kasih, Bu, jawabannya. Izin lanjut ke pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Mungkin apa tantangannya, Bu? Tantangannya biasanya pada anak, jika kita sudah mencoba seperti tadi yang Tiang bilang, kita coba mengadakan pendekatan, namun kadang-kadang apa yang kita mau tidak sesuai dengan apa yang dianu oleh anak. Sering sekali yang kita mau sesuai dengan aturan yang ada di sekolah itu sering sekali menjadi pelanggaran oleh anak. Ini tergantung mungkin apa yang kita rencanakan, apa mungkin tidak ada pengujian kebenaran atau bagaimana. Nike yang kira-kira mungkin perlu diskusi lebih banyak dengan teman atau pihak terkait. Jadi misalnya kasus spesifik tadi, Bu, terhadap anak, kadang-kadang karena perbedaan keinginan antara guru dan anak kan gitu, nggih. Kalau guru ingin anaknya taat peraturan, disiplin, sopan kan gitu, nggih. Tapi anak-anak kadang-kadang tidak menghiraukan. Jadi terjadilah kasus yang perlu dipecahkan, nggih. Terima kasih, Bu. Yang lanjut ke pertanyaan yang keenam. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu ambil? Nah, biasanya untuk jadwal secara tertulis itu memang tidak ada, tetapi ketika terjadi masalah, kita coba menengahi masalah itu dengan bijak, dengan bantuan teman-teman guru. Kemudian kadang-kadang juga secara terjadwal tertulis tidak ada, tapi kadang-kadang pada waktu pagi hari ketika apel bendera, kita juga di sana pembinaan tentang karakter secara bergantian oleh teman-teman guru maupun kami, saya selaku kepala sekolah, seperti itu. Jadi memang kalau ada permasalahan tidak terjadwal secara tertulis, Bu, tersirat,
Kemudian ketika ada permasalahan secepatnya ditengahi, dan ada langkah antisipatif atau tindakan preventif melalui apel pagi, Bu. Dan apel pagi itu sudah terjadwal setiap pagi melakukan apel sebagai bentuk pembinaan karakter ini, Bu. Luar biasa, Ibu. Yang lanjut pertanyaan ke-7, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, yaitu teman-teman kami di sekolah sangat antusias jika saya sendiri mengalami masalah yang tidak bisa saya pecahkan. Saya selalu berembuk dengan teman, masukan dari teman-teman itulah sangat membantu kami untuk menyelesaikan masalah apa yang terjadi di sekolah. Kemudian yang kedua, khusus ini terhadap anak, jika ada masalah terhadap anak, kita biasanya kalau masalah yang sudah kita pecahkan di sekolah itu tidak bisa berjalan dengan mulus, itu kita biasanya ada pemanggilan orang tua. Orang tua, Bu. Apakah mungkin sampai ke pengawas, Bu? Melibatkan pengawas barangkali dalam kasus-kasus tertentu? Ya, kadang bisa, terutama kalau melibatkan pengawas, terutama biasanya masalah-masalah yang esensial seperti tentang agama gitu. Anak perbedaan agama ikut dengan agama lain seperti itu misalkan. Jadi melibatkan guru, staf untuk membantu menyelesaikan atau pengambilan keputusan. Kalau dipandang perlu pemanggilan orang tua, berarti melibatkan orang tua, Bu. Dan juga pengawas gitu, Bu. Untuk masalah-masalah yang tingkatannya lebih berat gitu, Bu. Baik, Ibu, terima kasih. Pertanyaan terakhir, Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika, Bu? Pengalaman apa, Bu? Pembelajaran apa? Pembelajarannya ini adalah pada saat kita mengambil keputusan, kita harus benar-benar menguji keputusan yang kita laksanakan ini, apakah itu memang benar, apa itu salah di sana. Karena di pihak ini sebenarnya untuk mengambil keputusan itu kita perlu pengujian. Contoh, kalau kita salah mengambil keputusan, bisa-bisa hal kecil menjadi sepele, hal yang besar mungkin tidak bisa kita cover seperti itu. Maaf ada gangguan, Jadi dalam pengambilan keputusan itu perlu diuji, Bu. Diuji dulu dengan prosedur-prosedur yang tepat sehingga keputusannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan tentunya di setiap pengambilan keputusan pasti ada dilema etika, Bu. Di mana ada dua nilai yang saling bertentangan gitu. Bu, terima kasih. Saya kira pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktu dalam wawancara niki, Bu. Dan terima kasih juga atas semua jawaban-jawabannya. Semoga Ibu selalu sehat, terus dapat menginspirasi. Terima kasih, Bu. Yang tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam Pak Putu Wirto. Bagaimana kabarnya niki, Pak Agung? Baik-baik Pak Putu. Pak Putu penapi, Pak Putu? Astung kare sehat, Pak Agung, kabar baik juga. Sebelumnya maaf niki Pak Agung mengganggu waktunya malam-malam untuk wawancara, Pak Agung, tentang pengambilan keputusan, karena Pak Agung kan sebagai kepala sekolah, kepala sekolah di SD Negeri 3 Tegal Cangkrik, Pak Agung. Tegal Cangkrik. Pak Agung, langsung saja ke pertanyaannya, Pak Agung, ya. Jadi yang pertama, selama ini bagaimana Pak Agung dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi selamat yang bertugas selaku kepala sekolah, Jadi ketika yang menemui sebuah permasalahan, nah kalau kita klasifikasikan seperti yang ditanyakan oleh Pak Putu tadi, tentu yang akan mengidentifikasikan sebuah permasalahan tersebut apakah
ada dua kemungkinan apakah dua keputusan, misalnya apakah dalam kegiatan tersebut ada dua keputusan yang sama-sama benar. Jika kedua keputusan tersebut sekiranya sama-sama benar, tentu kita bisa mengidentifikasikan permasalahan tersebut ke dalam dilema etika. Namun sebaliknya, jika kita mampu mengidentifikasikan bahwa ada satu keputusan yang benar dan ada satu keputusan yang salah dalam kasus tersebut, kita dapat identifikasikan kasus tersebut sebagai bujukan moral, seperti itu Pak Putu. Pengambilan keputusan mengidentifikasinya dengan apakah dia mengandung dua nilai yang sama-sama benar atau ya sama-sama benar, satu benar satu salah. Satu benar dan satu salah, seperti ini Pak Putu. Selama ini bagaimana Pak Agung menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Agung, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan? Jadi seperti yang disampaikan Pak Putu tadi, kalau ada dua keputusan yang sama-sama benar, mungkin sampai saat ini kasus tersebut yang Tiang temui adalah pembuatan ekstrakurikuler silat di sekolah Pak Putu. Jadi kasus yang Tiang temui sampai saat ini adalah itu ketika kami membuat ekstra tersebut, tentu kami meminta pertimbangan dengan memperhatikan kebutuhan siswa. Jadi ada beberapa siswa yang memang ingin ada kegiatan ekstra silat. Nah, keinginan tersebut kami buatkan seperti surat pernyataan bahwa mereka akan benar-benar siap untuk ikut. Begitu juga dengan ditandatangani orang tua. Nah, ketika pernyataan itu sudah terkumpul, mungkin kurang lebih 25 siswa yang siap untuk ikut, kemudian kami juga mendatangkan pelatih. Jadi kegiatan tersebut berlangsung sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dan disepakati dengan siswa, pelatih, serta seluruh warga sekolah. Nah, kemudian itu merupakan tentu tujuan kita adalah benar untuk menampung atau mengasah minat bakat siswa. Nah, kemudian ada kasus yang kemudian datang dari salah satu siswa, jadi orang tua, tepatnya ibunya ini, tidak mengizinkan ternyata setelah berlangsung hampir 3 bulan latihan anaknya ini, karena alasan sekolahnya jauh, karena memang ketika sore hari itu anaknya harus diantar. Nah, waktu untuk mengantar anaknya tersebut tidak dapat, kemudian ternyata setelah berjalan 3 bulan latihan tersebut, anaknya mungkin terlihat warna kulitnya agak hitam karena diajak lari memang oleh pelatih gitu ketika sore hari, kemudian diajak latihan fisik. Nah, mungkin itu terlihat anaknya capek. Jadi orangnya sampai saat ini belum setuju untuk mengikut sertakan lagi anaknya untuk kegiatan ekstra. Jadi di sini mungkin ada dua keputusan yang bertentangan, benar sama benar, yaitu rasa keadilan. Jadi kita memberikan rasa keadilan bahwa setiap siswa memang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan yang sudah mereka sepakati bersama, karena di sini sudah ada surat pernyataan. Namun juga ada rasa kasihan, karena di satu sisi orang tuanya mungkin ingin anaknya bisa aktif, karena ini siswanya anaknya perempuan, mungkin bisa diarahkan ke kegiatan yang lain, begitu pengarahan waktu ini oleh orang tuanya, mungkin bisa diajak nari atau bagaimana. Jadi ini merupakan dilema etika yang kami temui sampai saat ini, Pak Putu. Jadi keputusannya itu ekstranya tetap jalan, cuma anak tersebut yang berhenti walaupun sudah membuat kesepakatan. Ya, dari 25 siswa tersebut tetap jalan, hanya satu siswa yang karena alasan tertentu ini yang berikan kebebasan, karena tentu kita juga harus memberikan kebebasan kepada anak dan orang tua untuk melanjutkan atau berhenti dalam kegiatan ini, seperti itu Pak Putu. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak Agung ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Agung lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu Pak Agung? Jadi secara singkat mungkin Pak Putu, kalau di guru penggerak ada mungkin banyak langkah ya.
secara teori mungkin ada 9 langkah yang memang harus dilakukan, namun dalam pelaksanaannya tentu kita memang harus menyederhanakan berbagai langkah tersebut. Yang pertama tentu kita harus bisa menelaah kebenaran apa yang bisa kita telaah. Seperti tadi rasa keadilan. Jadi yang pertama itu kita menelaah bahwa ada rasa keadilan bahwa setiap orang, setiap siswa itu tentu harus bertanggung jawab dengan surat pernyataan yang mereka harus buat. Nah, ketika di satu sisi kita memberikan toleransi kepada siswa yang lain, tentu siswa yang lain juga merasa tidak adil kan dengan perlakuan yang sama. Mungkin kalau ada satu orang yang kita berikan toleransi seperti ini, tentu mungkin ada orang-orang yang lain yang memang akan menuntut hal yang sama ketika orang tuanya mungkin tidak mengizinkan. Nah, tentu ada pertimbangan khusus. Yang pertama itu kita lihat lagi, yang pertama rasa keadilan antara siswa tersebut, kemudian yang kedua melihat rasa kasihan. Jadi nilai yang bertentangan itu kita lihat. Setelah kita mengetahui nilai-nilai kebenaran yang ada, tentu kita harus melihat yang kedua, yaitu siapa saja yang terlibat di sini. Jadi siapa saja seperti siswa, kemudian orang tua, pelatih, dan guru pendamping, dan tentu saya sebagai kepala sekolah. Jadi kita juga harus mengajak berdiskusi siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekstra ini, Pak Putu. Kemudian barulah langkah yang ketiga, saya sendiri mengumpulkan fakta. Jadi saya menanyakan ke anaknya tersebut. Jadi si anak menyatakan bahwa sebenarnya dia suka dengan kegiatan silat, keras berinteraksi, kemudian mengacu adrenalin dan lain sebagainya. Namun di satu sisi memang orang tuanya yang tidak sempat mengantar, memang yang akui rumahnya jauh ya. Saya pernah ke tempatnya, memang jauh kalau jalan kaki, jadi memang harus diantar dengan alat transportasi seperti itu, Pak Putu. Kemudian fakta selanjutnya saya juga tanyakan ke guru yang kebetulan ada di lingkungan sekolah. Jadi menyatakan bahwa memang orang tuanya ketika sore hari itu sibuk bekerja, dan memang si bapaknya ini lebih suka bermain misalnya biliar dan lain sebagainya. Jadi memang jarang terlibat untuk proses peningkatan kualitas si anak. Jadi hanya ibunya saja yang mungkin bisa mengantar jemput. Jadi karena ibunya juga bekerja, jadi tentu fakta-fakta ini juga harus kita kumpulkan. Barulah yang terakhir kita mengambil keputusan. Jadi keputusan guru silatnya, kemudian guru wali kelas, orang tua. Jadi orang tuanya sudah sempat datang ke sekolah, Pak Putu, untuk mungkin tidak langsung dengan wali kelas dan guru silatnya. Jadi menyampaikan bahwa berbagai permasalahan waktu dan lain sebagainya. Jadi keputusan yang kami ambil di sini adalah memberikan toleransi kepada siswa tersebut karena memang berbagai alasan, sehingga nantinya tidak menjadi beban bagi si anak. Jadi memang karena berbagai alasan tersebut kami berikan toleransi untuk anak tersebut berhenti seperti itu. Saya lupa kalau Pak Agung ini adalah lulusan guru penggerak, jadi sudah mengimplementasikan prinsip dan paradigma 9 langkah pengambilan keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Agung anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, Pak Putu, terima kasih. Jadi menurut Yang sih hal-hal efektif yang kita lakukan dalam mengambil keputusan dilema etika ini adalah mengambil berbagai fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus tersebut. Seperti kasus yang Tiang temui tadi di ekstra silat, jadi Tiang berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian guru yang memang dekat dengan lingkungan sekolah, serta pelatih. Jadi bagaimana baiknya dalam kasus tersebut. Begitu juga dengan kasus-kasus yang lain, tentu saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lebih tahu kiranya, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan tidak ada yang merasa dirugikan seperti ini, Pak Putu. Nah, selanjutnya Pak Agung, ini pertanyaan yang kelima. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak Agung? Jadi tentu tantangan yang pertama adalah dari segi waktu, Pak Putu. Jadi keputusan tersebut tentu ada keputusan yang memang harus kita ambil sesuai dengan kesepakatan dari diri sendiri, kira-kira keputusan ini apa yang akan mau diambil, ataupun ada dari segi waktu yang memang
sebuah keputusan itu kita harus diajak bersama, berdiskusi bersama, seperti kita mengajak komite dan lain sebagainya. Jadi yang kira yang menjadi kendala adalah dari segi waktu. Jadi kapan kita harus mengambil keputusan tersebut? Apakah keputusan tersebut kita ambil dalam waktu singkat atau kita memerlukan waktu yang panjang dengan beberapa rentetan untuk memastikan keputusan tersebut itu tepat, Pak Putu, seperti ini kok. Nah, selanjutnya Pak Agung, ini pertanyaan yang ke-6. Apakah Pak Agung selaku kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran itu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Agung langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Agung jalankan? Panjang pertanyaannya nih Pak Agung. Ya. Jadi tentu kalau jadwal tersendiri ya, jadi kita menyesuaikan dengan kasus yang kita temui. Nah, seperti yang kasus yang silai mungkin memang agak panjang waktunya, dan memang jadi kalau misalkan kasus atau sebuah kejadian itu memang harus dituntut untuk diselesaikan dengan hari itu juga, tentu yang akan melaksanakan rapat minimal dengan guru-guru yang ada di sekolah, seperti itu. Jadi keputusan apa yang harus memang tepat diambil. Ataupun kemudian jika ada berbagai permasalahan yang sekiranya kita bisa selesaikan dalam jangka waktu yang lebih lama, tentu kita menyesuaikan dengan permasalahan tersebut. Jadi kalau kita bisa selesaikan dalam jangka waktu yang lama, tentu kita harus menyesuaikan seperti mencari fakta, kemudian siapa yang terlibat, dan kebenaran apa yang ada. Jadi memang harus banyak runtutan yang akan diperoleh. Biasanya kalau yang menemukan kasus itu dibutuhkan waktu yang cepat yang akan merapatkan hari itu juga, sehingga keputusan tersebut bisa diperoleh. Ataupun misalkan setiap sebulan sekali kami di sekolah itu mengadakan rapat, Pak Putu. Jadi setiap selesai rapat K3S, jadi ada informasi yang akan disampaikan di guru-guru. Nah, kemudian pada saat rapat tersebut sebulan sekali kami saling bertanya dengan wali-wali murid, kira-kira ada nggak permasalahan di masing-masing kelas atau masing-masing siswa, seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan tersebut, jadi mungkin sebulan sekali kita diskusi bersama sebagai bentuk peningkatan kualitas di sekolah, seperti ini, Pak. Jadi terima kasih Pak Agung jawabannya. Nah, pertanyaan ke-7 Pak Agung. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Agung dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau Tiang sih biasanya kalau koordinasi dengan ruang lingkup sekolah itu memang lebih banyak dengan komite ataupun Tiang WA. Kebetulan kalau komitenya itu nggak punya WA karena memang sudah umur, jadi Tiang langsung suruh salah satu siswa untuk mendatangkan komite. Jadi kebetulan ada cucunya, mungkin Tiang ajak rembuk di sekolah, ataupun dengan ketua lingkungan ya, Kak Kaling, itu Tiang WA langsung. Jadi ketika ada permasalahan, misalkan ada salah satu siswa yang ketika di luar jam pelajaran itu sore hari ternyata bermain di sekolah, itu menggunakan akses wifi sekolah, dan itu sampai memecahkan kaca, itu bermain bolanya. Jadi tentu Tiang harus berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di lingkungan, mengundang komite ataupun ketua lingkungan. Jadi dengan koordinasi tidak hanya pihak sekolah, namun berkoordinasi dengan warga sekitar, tentu itu menjadi pendukung kami di sekolah agar bisa memaksimalkan aturan dan lain sebagainya, seperti ini, Pak Putu. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Agung. Jadi saya sudah banyak menyita waktunya Pak Agung ya, malam-malam ini. Ya, dari semua hal yang telah Pak Agung sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Agung petik dari pengalaman Pak Agung mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika? Oke. Jadi kalau kita kaitkan dengan dilema etika, tentu kita akan mengambil keputusan yang cukup sulit, karena di sini ada dua keputusan yang sama-sama benar. Nah, jadi dalam mengambil keputusan ini tentu kita harus mempertimbangkan berbagai langkah, seperti yang tadi menentukan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam kasus tersebut.
kemudian kira-kira siapa nanti yang terlibat dalam kasus tersebut dan seperti apa solusi yang ditawarkan. Kemudian kita harus mencari fakta, dan yang terakhir barulah kita harus mengambil keputusan. Jadi saya kira dalam dilema etika ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi kita seorang pemimpin, karena keputusan yang kita ambil akan menyangkut bagaimana kelangsungan, terutama yang sendiri di sekolah ya, kelangsungan sekolah tersebut. Tentu sebagai pemimpin harus hati-hati dalam mengambil keputusan, dan tentu keputusan tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta yang sudah ada, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan keputusan tersebut ketika nanti ditanya oleh warga masyarakat ataupun pengawas dan siapapun yang nanti akan bertanya dalam penyelesaian kasus tersebut. Seperti ini, Kebutuh. Mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan ya. Ya, banyak pertimbangan. Hal, termasuk 9 langkah pengambilan keputusan. Ya, luar biasa Pak Agung ya. Jadi terima kasih nih jawabannya Pak Agung, sudah saya rekam. Nanti saya akan pelajari. Mudah-mudahan saya bisa menyerap informasi yang Pak Agung berikan berkaitan dengan cara-cara menghadapi kasus dilema etika, Pak. Nah demikian Pak Agung, karena pertanyaannya sudah habis, jadi demikian untuk wawancara kali ini. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan Pak Agung menjadi narasumber dalam wawancara kasus dilema etika ini. Oke, demikian Pak Agung, sekali lagi terima kasih. Selamat malam Pak Agung. Salam sukses selalu, salam bahagia. Salam bahagia, Kebutuh. Terima kasih Pak Agung. Saya akhiri ya Pak Agung ya. Baik, selamat pagi Pak Robi. Selamat pagi Pak Putu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak Robi? Baik Pak Putu, hari ini kabar saya baik-baik saja, Astungkare. Pak Putu bagaimana kabarnya? Sama, Astungkare sama-sama kabar baik Pak Robi. Sehat nih. Sebelumnya saya mohon izin ini mengganggu waktunya Pak Robi, sekarang bertugas di sekolah. Untuk saya meminta waktu sedikit melakukan wawancara nih Pak Robi. Jadi berkaitan dengan tugas-tugas calon guru penggerak, materi pengambilan keputusan Pak Robi. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Robi. Jadi mengganggu nih Pak Robi nggih. Oke. Pak Robi sekarang bertugas di SD mana nih Pak Robi? SD Negeri 6 Melaya Pak Putu. Ya, SD Negeri 6 Melaya nggih. Sebelumnya supaya penontonnya tahu bahwa Pak Robi niki nama lengkapnya adalah Iputu Robi Antara SPD nggih, belum ada MPD-nya nggih. Jadi beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 6 Melaya. Pak Robi, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan Pak Robi. Nggih, Pak Putu silahkan. Ini berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah yang Pak Robi pimpin, berkaitan dengan dilema-dilema etika Pak Robi. Karena dalam pengambilan keputusan pasti saja pernah menemui nilai-nilai yang bertentangan, sedangkan harus dipilih salah satu gitu Pak Robi. Oke, jadi mohon izin untuk menyampaikan pertanyaan. Niki ada 8 pertanyaan yang sudah disiapkan. Yang pertama Pak Robi, selama ini bagaimana Pak Robi sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan Pak Robi. Baik Pak Putu. Selama ini di sekolah kami khususnya untuk pengambilan suatu keputusan suatu masalah yang bisa membedakan antara dilema etika dan bujukan moralnya, dilema ya. Tentu saja di setiap permasalahan pasti ada dilema dalam suatu keputusan. Kalau di sini di sekolah kami
Yang pertama kami lakukan itu adalah mengidentifikasi masalahnya dulu, Pak. Betul, nggih? Kita lihat dulu masalahnya, sejauh mana masalah itu berpengaruh, kemudian apakah perlu segera diambilkan keputusan ataukah perlu waktu. Dan kemudian kita dalam mengidentifikasi masalah tersebut, kita lihat apakah masalah tersebut berpotensi terjadinya pelanggaran hukum di sana, Pak. Betul. Oke. Jika sebuah masalah tidak tidak berpotensi melanggar hukum, maka sudah pasti kita akan melakukan pengambilan keputusan yang tentunya kita harus diskusikan dengan rekan-rekan guru dulu. Bisa kita diskusikan dengan rekan guru, kemudian jika masalahnya itu sangat berat atau lumayan berat, kita bisa berdiskusi dengan ibu pengawas, bapak pengawas sekolah binaan kita. Seperti itu, Pak. Betul. Terima kasih jawabannya Pak Robi, luar biasa. Niki berdasarkan pengalaman yang Pak Robi alami dalam pengambilan keputusan, gitu. Jadi mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Pertama mengidentifikasi masalah, kemudian mengidentifikasi pengaruhnya, kemudian melihat waktunya itu harus segera atau tidak, gitu Pak Robi. Kemudian apakah ada potensi pelanggaran hukum, gitu Pak Robi. Kemudian kalau dia termasuk dilema etika, mendiskusikan bersama rekan-rekan guru, gitu. Luar biasa Pak Robi, terima kasih jawabannya. Boleh yang lanjut ke pertanyaan kedua Pak Robi? Ya, silakan. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Pak Robi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Robi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak Robi. Jadi ini termasuk dilema etika, untuk kasus dilema etika, Pak Robi. Yang akan ini bagaimana cara kita mengambil keputusan jika ada suatu masalah yang sama-sama benar jika diambil keputusannya seperti itu, Pak Betul. Ini saya berikan contoh, Pak Betul. Di sekolah kami ada siswa di kelas 1, di kelas 2, maaf, di kelas 2, Pak Betul. Sampai sekarang siswa tersebut belum bisa membaca. Nah, ini dalam kenaikan kelas ini menjadi kami di sini, apakah siswa ini bisa dinaikkan atau tidak, Pak Betul. Ya, maksud saya kelas 2 ini penting, Pak Betul, ya, kelas 2. Yang kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman ibu untuk masalah yang saya hadapi untuk ini. Nah, jika kita naikkan tidak, Pak Betul, ya jika kita tidak lihat, kan ini tindakan ini benar karena dia tidak bisa membaca. Ini menurut aturan akademik, ya, jika dia kelas 2 tidak bisa membaca, wajar kita tidak naikkan, bukan, Pak Betul. Nah, namun jika kita tidak menaikkan, ini yang berpengaruh nanti ke psikis anak. Dia minder karena yang diajak sekarang adalah adik kelasnya. Nah, karena itu kita berdiskusi dengan guru dan juga komite itu. Jadi kita ambil keputusan bahwa kita naikkan saja anak ini. Ini sangat berpengaruh dengan mentalnya itu. Takutnya jika kita tidak menaikkan dia tidak mau seperti itu. Jadi kita naikkan saja anak ini dengan nanti di kelas berikutnya bisa diperbaiki lagi, bisa dibina. Seperti itu, Pak. Luar biasa Pak Robi. Jadi keputusan yang diambil dan sudah memberikan contoh, ya, Pak. Ada siswa kelas 2 yang belum bisa baca, apakah dinaikkan atau tidak, gitu ya. Kesimpulannya dinaikkan karena memperhatikan psikologisnya tadi Pak Robi. Ya, nanti bahkan berarti takutnya dia tidak berani ke sekolah karena dia tidak naik, seperti itu. Berarti ada aturan yang dilanggar, atau mungkin aturan akademik barangkali Pak Robi. Ada aturan yang dilanggar dengan memutuskan rasa kasihannya, gitu nggih.
memilih Ya, nggih. rasa kasihan dalam pengambilan keputusan. Nggih, luar biasa Pak Robi nggih. Tentunya ini kan sudah dari hasil rapat Dewan Guru nggih Pak Robi nggih. Beberapa dewan guru dan komite Pak Utu. Bersama komite dan dipastikan keputusannya bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Oke, luar biasa Pak Robi, terima kasih atas jawabannya. Izin saya lanjut ke pertanyaan ketiga Pak Robi. Iya. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak Robi lakukan selama ini? Ini barangkali langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dilema etika kaitannya Pak Robi. Iya. Langkah-langkah seperti yang sudah saya gini Pak Utu, yang pertama pasti saya akan mengidentifikasi masalah dulu, masalah itu kemudian sejauh mana masalah itu masalah yang kita hadapi itu, apakah dia memerlukan waktu yang segera, yang urgent, ataukah waktunya masih bisa kita pending dulu gitu, seperti itu Pak Betul. Kemudian yang kedua, tentunya kita harus bermusyawarah dengan Dewan Guru, ketua komite bila perlu, atau dengan pengawas sekolah Pak Betul. Nah, kemudian barulah akan musyawarah, barulah kita mengambil keputusan. Ini hasil musyawarah, ini yang akan bisa dipertanggungjawabkan bersama-sama Pak Utu. Oke. Ya, luar biasa Pak Robi, terima kasih jawabannya. Jadi kalau tidak salah, saya review jawaban Pak Robi adalah yang pertama mengidentifikasi masalah, kemudian kedua adalah melihat masalah urgenitasnya gitu nih. Apakah ini urgen harus segera diselesaikan. Kemudian selanjutnya musyawarah dengan Dewan Guru, bila perlu melibatkan komite bahkan pengawas gitu Pak Robi. Lalu yang terakhir baru mengambil keputusan. Jadi menurut saya langkah-langkah yang sangat-sangat luar biasa Pak Robi, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu bisa dipertanggungjawabkan. Apakah masih ada tanggapan lain Pak Robi, jawaban lain? Apa saya lanjut ke pertanyaan keempat? Lanjut. Jadi Pak Robi, untuk pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Robi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa yang efektif gitu Pak Robi dalam mengambil keputusan masalah atau kasus dilema etika? Efektif. Yang efektif tidak pasti dengan musyawarah itu. Jadi dengan musyawarah nantinya pun yang kita ambil gitu, itu semua nanti bisa dipertanggungjawabkan secara bersama. Jadi tidak hanya wali kelasnya saja yang bertanggung jawab, tapi kita bersama-sama, karena keputusan yang kita ambil itu sudah merupakan hasil dari musyawarah kita bersama rekan-rekan. Seperti itu Pak Betul. Jadi kuncinya adalah bermusyawarah Pak Robi, bermusyawarah bahkan sampai ke orang tua gitu. Ya, sehingga betul. Apapun nanti konsekuensinya bisa dipertanggungjawabkan bersama gitu ya. Ya, luar biasa Pak Robi, terima kasih jawabannya. Saya lanjut pertanyaan kelima Pak Robi. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak Robi. Tantangannya Pak Betul. Untuk tantangan, saya kira segala sesuatu itu pasti ada tantangannya Pak Betul. Nah, jika dalam sebuah kasus dilema etika nih, yang pertama tantangannya itu tentunya dari kemampuan individu masing-masing guru yang akan mengambil keputusan Pak Betul. Wawasan terutama. Itu yang menjadi tantangan, karena banyak rekan-rekan saya di sini, dia itu wawasannya untuk mengambil sebuah keputusan itu ada sebenarnya Pak Betul. Cuma kadang dalam hal musyawarah dia tidak berani atau mungkin menyampaikan pendapatnya. Itu yang pertama Pak Betul. Dari guru. Nah, kemudian dari pihak di luar sekolah yang menjadi tantangan itu adalah orang tua Pak Betul. Kadang apapun keputusan yang diambil oleh guru dan kepala sekolah di sekolah, orang tua belum sadar dan belum bisa menerima. Padahal hal ini kita ambil itu juga untuk nantinya menolong anak-anak atau siswa-siswa kita di sekolah, seperti itu Bapak.
Jadi itu yang saya hadapi selama ini hanya 2 masalah itu saja. Oke. Terima kasih jawabannya Pak Robi. Jadi masalahnya perlu untuk menambah wawasan berkaitan dengan teknik-teknik pengambilan keputusan barangkali Pak Robi. Selanjutnya adalah kendala dari orang tua yang kadang-kadang mereka tidak sadar dan tidak berpikir rasional atas keputusan yang sudah diambil oleh sekolah karena mungkin kurang terlibat gitu barangkali Pak Robi. Atau mungkin literasinya yang lemah gitu Pak Robi. Terima kasih Pak Robi. Saya lanjut ke pertanyaan yang keenam. Apakah Pak Robi sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Pak Robi langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Robi jalankan? Untuk jadwal, untuk sebuah masalah Pak Utuh, seperti yang sudah tadi sering saya katakan. Jadi jika suatu masalah itu cepat harus diselesaikan, jadi kami di sini mengambil keputusan secara cepat Pak Utuh. Pada waktu itu juga harus diselesaikan. Tapi untuk kasus yang memiliki rentang waktu yang lama, yang bisa kita masih ada waktu untuk kita selesaikan gitu. Kalau jadwal secara tertulis itu kami tidak memiliki loh gitu. Jadi jadwal suatu penyelesaian masalah itu hanya tersirat saja Pak Utuh. Jadi tergantung situasional sifatnya. Untuk jadwal yang tertulis kami tidak punya di sini Pak Utuh. Baik, terima kasih Pak Robi. Jadi kembali lagi ke urgenitas gitu Pak Robi. Urgenitas masalahnya apakah perlu diselesaikan dengan cepat atau masih ada waktu lama keputusan itu harus diambil gitu. Kemudian jadwalnya menurut pengalaman Pak Robi itu tersirat, tidak tertulis, tidak tersurat Pak Robi. Dan situasional gitu. Situasional. Luar biasa Pak Robi, terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan yang ketujuh Pak Robi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Robi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor yang membantu, berpengaruh, mempermudah saya mengambil keputusan. Yang pertama di sini, yang pertama itu Dewan Guru Pak Putu. Saya punya itu di sini guru penggerak Pak Putu. Jadi beliau sangat membantu kami khususnya saya dalam mengambil sebuah keputusan seperti itu. Kemudian selain dari guru, ada juga komite kami yang punya kerja sama itu sangat bagus itu di sini. Jadi apapun kami ambil keputusan ini, beliau juga akan mau mempertanggungjawabkan. Kemudian dari pengawas kami Pak Putu. Jadi apapun masalahnya kami selalu berkoordinasi dengan pengawas sehingga nanti pengawas dapat memberikan saran masukan untuk kami dalam pengambilan keputusan seperti itu. Jadi ada tiga faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan sekolah dan mempermudah saya mengambil keputusan. Jadi dalam yang membantu ada faktor-faktor dari dalam maupun dari luar Pak Robi. Yang dari dalam itu ada guru penggerak, ada dewan guru kan gitu. Kemudian yang dari luar kita anggap dari luar di luar institusi itu adalah ada pengawas sekolah. Jadi luar biasa Pak Robi. Jadi itu untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil berkaitan dengan nilai-nilai yang bertentangan itu dapat dipertanggungjawabkan. Baik Pak Robi, kita menginjak ke pertanyaan terakhir Pak Robi. Nah, ini dari semua hal yang telah disampaikan tadi, jawaban-jawaban Pak Robi berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika, pembelajaran apa yang dapat Pak Robi petik dari pengalaman Pak Robi mengambil keputusan dilema etika? Baik Pak Betul. Pelajaran apa yang bisa dipetik? Untuk pengambilan keputusan masalah dilema etika, Pak Betul. Tentunya dalam suatu masalah itu pasti ada
apa tantangan yang kita hadapi Pak Putu dalam pengambilan keputusan itu masalahnya tantangan yang kita hadapi. Adalah bagaimana cara kita mengambil menyelesaikan dengan kita mengambil keputusan yang tepat untuk sebuah masalah yang nantinya akan bisa bersama-sama Pak Putu. Sehingga nanti apapun keputusannya, apapun masalahnya, itu bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Seperti itu Pak Putu. Jadi apapun masalahnya itu dimusyawarahkan gitu ya. Kemudian setiap keputusan pasti ada mengandung dilema etika gitu Pak Robi. Tidak semua keputusan, ada saja keputusan yang akan diambil itu mengandung dilema etika. Terima kasih Pak Robi, jawabannya sudah, semua pertanyaan yang saya siapkan itu sudah diajukan kepada Pak Robi. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang Pak Robi luangkan dalam saya melakukan wawancara Pak Robi. Dan saya kira jawaban Pak Robi luar biasa sebagai kepala sekolah muda ya. Terima kasih. Dan selalu dapat menginspirasi Pak Robi. Terima kasih Pak Robi. Saya tutup dengan para Santi Pak Robi. Om Santi 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 Om. Terima kasih sekali lagi Pak Robi. Sampai jumpa Pak Robi.